Mungkin pasti ngerti ahli pidana. Orang yang sudah tidak ada napas bisa nggak melakban dirinya begitu rapi, sedangkan tukang lakban aja nggak pernah bisa serapi itu. Bahkan bisa jadi kerusakan otak berat yang bisa menyebabkan kematian, biasanya seperti itu, Bang Otbang. Pertanyaannya adalah pada begitu tertutup hidungnya nggak bisa napas, secara medis masih mungkin nggak manusia normal bisa melilitkan lakban itu begitu rapi, bahkan lebih rapi daripada orang. Kita kalau melilitkan lakban sendiri pasti nggak bisa rapi. Tapi ini kok bisa rapi sampai ke lehernya, menurut kalau itu benar yang dipoto ya. Secara pernapasan, pendapat dokter, apakah itu bisa dilakukan oleh manusia normal? Selimut rapi banget di mukanya dan di badannya selimutnya rapi. Kalau sudah bergerak-gerak tubuhnya karena sudah napasnya sudah habis, pasti kaki, tangan semua nendangin kemana-mana dong. Selimutnya akan berantakan. Gimana kira-kira? Dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Polda Metro Jaya sudah resmi mengumumkan bahwa kematian diplomat muda Deplu bukan karena peristiwa tindak pidana. Pertanyaannya, kalau bukan karena peristiwa tindak pidana, kok bisa wajahnya dilakban begitu rapi, ya? Dilakban begitu rapi, bukankah pada saat dia mulai melakban dari atas, begitu nyampe di hidung, dia sudah nggak bisa bernapas dan juga badannya akan panik sampai kemudian dilakban sampai ke bawah. Lagi pula, kalau orang melakban untuk bunuh diri, dilakban sendiri, kok bisa lakbannya lebih rapi dari tukang tukang paket? Sangat rapi. Ya, sangat rapi, ya. Inilah Hot Room, misteri kematian diplomat muda. Happy ending story. Misteri kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri ADP akhirnya terungkap. Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa kematian diplomat tersebut bukan karena tindak pidana. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra mengatakan, jika pihaknya mengamankan 103 unit barang bukti dalam penyelidikan mendalam terhadap kasus kematian diplomat muda Kemlu, ADP. Barang-barang tersebut diperoleh dari berbagai lokasi penting yang berkaitan dengan aktivitas korban sebelum ditemukan tewas. Meskipun pihak kepolisian mengatakan kematian diplomat tersebut tanpa ada keterlibatan orang lain, namun kasus ini menjadi perhatian publik dan menjadi ruang spekulasi terbuka karena kondisi jasad korban yang tidak wajar. Tidak bosan-bosannya saya menyarankan kepada para pemirsa agar seringlah minum kopi tanpa gula seperti yang Hotman lakukan setiap jam 4 subuh sebelum saya berenang dan bekerja. Dan bagi rekan-rekan saya yang umurnya sudah parah seperti aku, agar kau jangan sampai lupa ingatan, lupa anak istri, minum kopi karena dipercaya secara medis kopi akan mencegah amnesia. Kopi luwak hitam premium. Kopi luwak hitam premium, kopinya Hotman. Halo Pak Dokter, melalui Zoom.
Pak Ya, Mirsam, selamat malam. Pak Mirsam, selamat malam. Ya, Malam, Pak Mirsam Ratri Wiratmoko, dokter ahli pernapasan, ahli paru. Ada pertanyaan begini Pak Dok. Anda sudah mengikuti kasus kematian diplomat muda Deplu, di mana lakbannya itu sangat rapi dari atas sampai ke leher. Pada saat lakbannya sudah mencapai hidung, nggak bisa napas, apakah mungkin dia masih bisa bikin lakban begitu rapi? Dan dia pun ditemukan dalam keadaan selimutnya pun sampai menutupi kepala. Dari segi pernapasan, ilmu kedokteran, silakan Pak. Ya, terima kasih Bang Hotman. Selamat malam kepada seluruh pemirsa Metro TV. Jadi saya mungkin hanya bisa berpendapat dari segi keilmuan saya, ya, mengenai bagaimana apabila seseorang itu tidak kekurangan oksigen dalam badannya dia. Jadi kalau kita kenal bahwa oksigen itu kan sangat diperlukan untuk seorang manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari ya. Memang pintu masuk oksigen itu terutama dari hidung ya. Jadi apabila suatu kondisi seorang manusia kekurangan oksigen ya, kita kenal yang namanya hipoksemia. Ya, hipoksemia itu adalah suatu kondisi di mana kadar oksigen dalam darahnya itu berkurang. Jadi di bawah dari normal. Ya. Kalau kondisi hipoksemia secara terus-menerus berlangsung dan tidak ditangani, maka lama-kelamaan terjadi yang namanya hipoksia. Itu adalah ketidakadanya oksigen dalam pembuluh darah atau jaringan sekitarnya. Ya, nah, misalnya seseorang kekurangan oksigen gitu pasti ada tanda-tandanya. Apa tanda-tanda seorang bisa kekurangan oksigen kalau kita lihat? Ya, nah, secara gamblang hipoksemia itu kita bagi ada yang namanya ringan, sedang dan berat ya. Jadi kalau bila terjadi hipoksemia ringan, maka gejalanya seorang itu akan terjadi sesak napas. Dia sesak napas, dia merasa kekurangan oksigen dalam paru-parunya. Nah, ketika sesak napas, maka terjadi kompensasi tubuh. Nah, apa yang terjadi pada tubuh? Paru akan bernapas lebih cepat. Jadi frekuensi napas yang biasanya 16-22 kali per menit, dia akan meningkat. Kita namanya kalau bahasa kedokteran takipnu. Jadi kita bernapas lebih cepat sehingga mengharapkan ambilan oksigen dari luar itu lebih cepat sehingga memenuhi kebutuhan oksigen di dalam badannya. Selain napas cepat juga pusing, sakit kepala, kulit pecah atau jantung juga berdebar lebih cepat. Kenapa? Karena jantung kekurangan oksigen maka dia akan berdetak lebih cepat. Nah, kalau sampai sebuah kasus hipoksemia ringan tidak tertangani dengan baik, maka dia akan berlanjut sebuah kasus sedang berat gitu hipoksemianya. Tanda-tandanya juga pasti lebih dari sekedar yang ringan, jadi sampai kita bilang sianosis gitu ya, kulit bibir atau kulit-kulit lain berwarna kebiruan, gelisah atau kita di bahasa kedokterannya agitasi, bahkan sampai penurunan tekanan darah, penurunan kesadaran, denyut jantung yang tadinya cepat akan menjadi lebih lambat. Dan akhirnya otot-otot pernapasan, otot-otot tambahan di leher, di dada semua akan bergerak memenuhi kebutuhan oksigen. Bentar dulu Pak. Pak dokter bilang pada saat sudah ketutup hidung dengan leban, Pak dokter bilang badan akan bergerak. Maksudnya apa tuh? Jadi logikanya kalau misalnya seseorang kekurangan oksigen, tadi kalau dianalogikan dengan hidung tertutup lakban, maka ada tanda-tanda hipoksemia. Nah, hipoksemia itu salah satu kalau sudah kasusnya sedang itu sampai tanda-tanda gelisah, Bang. Dia gelisah, dan sampai bisa terjadi penurunan kesadaran juga bisa terjadi pada kasus ini. Pertanyaannya adalah kalau sudah ketutup lakban hidung, kok bisa dia masih bisa melilitkan sampai ke bawah mulutnya, sampai ke lehernya, rapi banget. Apakah orang yang sudah tidak bisa bernapas masih bisa melakban mukanya begitu rapi? Dan kemudian juga selimutnya pun rapi, tidak bergeser. Bukankah kalau orang sudah kena lakban nggak bisa napas, dokter bilang badannya akan gerak-gerak atau gimana? Pasti selimutnya nggak mungkin rapi. Jadi kalau dari teorinya ketika seorang terjadi hipoksemia atau kekurangan oksigen, tadi saya katakan bahwa kondisi gelisah ya. Gelisah biasanya pasien bergerak-gerak tuh biasanya karena dia gelisah karena kekurangan oksigen terutama di otak gitu ya. Nah, saya juga tambahkan bahwa otak itu kan merupakan suatu pusat dari semua aktivitas tubuh, pusat pernapasan, pusat semua itu ada di kesadaran, semua ada di otak. Jadi kalau kita kekurangan oksigen gitu ya di otak, oksigen tidak sampai ke otak, itu kalau biasanya terjadi kerusakan otak. Jadi kalau kita lihat bahwa kalau 1-2 menit otak itu tidak terkena oksigen, maka terjadi kerusakan otak ringan gitu, penurunan fungsi dari otak secara ringan. Nah, kalau 2-5 menit itu mulai terjadi kekurangan kesadaran biasanya. Jadi terjadi kerusakan otak selama 3-5 menit tidak terkena oksigen,
maka bisa terjadi penurunan kesadaran. Nah, kalau 5 menit gitu tidak terkena oksigen, maka bisa terjadi kerusakan otak yang sifatnya permanen gitu loh. Jadi kerusakan otak yang tidak bisa kembali seperti semula awal. Nah, kalau lebih lagi dari 5 menit sampai 8-10 menit, bahkan bisa jadi kerusakan otak berat yang bisa menyebabkan kematian. Biasanya seperti itu, Bang Otman. Pertanyaannya adalah, pada begitu tertutup hidungnya, nggak bisa napas. Secara medis, masih mungkin nggak manusia normal bisa melilitkan lakban itu begitu rapi, bahkan lebih rapi daripada orang. Kita kalau melilitkan lakban sendiri pasti nggak bisa rapi. Tapi ini kok bisa rapi sampai ke lehernya, menurut kalau itu benar yang dipoto ya. Secara pernapasan, pendapat dokter, apakah itu bisa dilakukan oleh manusia normal? Dia tidak melihat lagi wajahnya, katanya dia kan tutup begini, masa rapi begitu? Silakan dok. Mungkin nggak sih sudah lihat foto itu, dok mengatakan ada keanehan nggak, seolah-olah ini bukan bunuh diri atau pasti ada peranan pihak ketiga? Saya nggak berani menyampaikan ke sana, Bang, karena kan saya hanya di bidang saya ya. Sebenarnya intinya bahwa kalau ketika terjadi ketidakadanya oksigen, kekurangan oksigen masuk ke otak itu, tadi saya katakan bahwa 1-2 menit itu sudah mulai penurunan fungsi otak, dan kehilangan kesadaran sudah mulai pada menit ketiga sampai menit kelima, ketika oksigen tidak sampai ke otak. Sudah kehilangan kesadaran. Menit ketiga ya? 3-5 menit. 3-5 menit itu ketika oksigen tidak sampai ke otak, maka mulai terjadi penurunan kesadaran. Itu teorinya seperti itu. Nah, di atas 5 menit terjadi kerusakan permanen, bahkan 8-10 menit bisa terjadi kerusakan berat sehingga menyebabkan kematian. Jadi kalau 1-2 menit secara analisa manusia normal dari segi napas, masih masuk di akal nggak bahwa dia tidak bisa bernapas tapi melilitkan lakban begitu rapi secara medis, secara pernapasan dulu? Bukankah mulai dia gelisah, badannya bergerak-gerak? Ya, kalau masih 1-2 menit kan berarti masih hipoksemi ya Bang ya. Mungkin masih hipoksemi kategorinya yang sedang. Hipoksemi, kekurangan oksigen. Ya, kekurangan oksigen kalau 1-2 menit akibatnya terhadap tubuh si korban apa? Kalau 1-2 menit terjadi penurunan fungsi otak secara ringan. Jadi dia otak-otak mulai kerusakan secara ringan, tapi belum sampai penurunan kesadaran biasanya kalau 1-2 menit. Nah, itu biasanya pasien tadi bahwa gejala-gejalanya pasti dia akan gelisah, pernapasan akan lebih cepat, denyut jantung pun juga akan lebih. Kita minta oksigen gitu loh dengan cepat supaya oksigenasi tubuh juga lancar seperti itu. Sehingga kalau apakah bisa sampai melilit, saya tidak bisa berpendapat sampai ke sana ya, sepertinya gitu. Kalau saya. Termasuk selimut rapi banget di mukanya dan di badannya, selimutnya rapi. Kalau sudah bergerak-gerak tubuhnya karena sudah napasnya sudah habis, pasti kaki, tangan semua nendangin kemana-mana dong. Selimutnya akan berantakan. Gimana kira-kira? Dari gerakan tubuh maksudnya, dari segi medis. Silakan dok. Oke, sorry. Kalau gitu Pak Arief Wicaksono, Bapak tentu sudah mengikuti kasus ini. Betul. Apakah keputusan Polda mengatakan bukan peristiwa pidana, putusan yang tepat atau terlalu dini? Silakan. Terima kasih Bang Otman. Jadi izinkan saya sedikit mengulangi secara garis besar yang dilaksanakan oleh penyidik Ditkrim Polda Metro Jaya. Ingat minggu lalu Bapak bilang dicurigai. Minggu lalu ada di sini. Itu yang KDM. Oh KDM ya? KDM. Oh lain, beda lagi ya. Silakan. KDM Bang. Nah, jadi tanggal 23 Juli kemarin kami kan hadir langsung di cek TKP, tidak perlu saya ulangi lagi. Kemudian kami mendapatkan penjelasan dari penyidik Ditkrim Polda Metro Jaya. Nah, tanggal 28 kemarin mereka mengulangi lagi. Kami Komnas juga diundang, ada 2 penambahan, yaitu dari Komnas HAM dan juga dari Komnas HAM dan kemudian dari dokter RCM dengan ahli digital forensik Bang. Kemudian setelah diumumkan press release hari Selasanya tanggal 29, itu juga berserta keluarga almarhum dan juga dari perwakilan Kemlu. Perwakilan Kemlu itu adalah komandan pimpinan daripada almarhum, termasuk rekan-rekan, itu ada 6 orang kalau nggak salah. Kalau dari keluarga yang hadir langsung itu ada 4 atau 5, yang Zoom itu dari istri almarhum maupun orang tua. Jadi intinya apa? Karena kita segmen pertama habis. Intinya apa? Apakah intinya begini, bukti kuat bahwa dia bukan
pidana atau apa? Intinya begini, dihadirkan ahli dari Pusinafis, Ya. kemudian digital forensik, Ya. kemudian Asifor, kemudian dari dokter RSCM yang mengungkapkan secara jelas, secara rinci hasil otopsi. Yaitu Hasil otopsi disebutkan tadi itu Bang, bahwa almarhum meninggal karena kehabisan nafas dan tidak ditemukan toksikologi, apakah itu racun, apakah itu narkoba maupun alkohol tidak apa ditemukan. bedanya? Nanti akan saya tanya. Oke. Jadi menurut Bapak sebagai Kompolnas Betul? bahwa keputusan Polda itu sudah didukung oleh bukti yang rasio benar atau terlalu dini? Kami kan, Secara ahli juga, Pak. Bapak kan ahli juga. ya, kami kan mengawasi Ya. apa yang dilakukan Polda Metro Jaya bukan hanya saat itu Bang, tapi sudah sejak kejadian. Kesimpulan Kompolnas apa? Nah, kami melihat hasil yang dilakukan oleh Ditkrimum itu sudah sesuai dengan alur yang mereka sampaikan Bang. Yang mereka sampaikan. Iya. Pertanyaannya Bapak sebagai ahli, mungkin pasti ngerti ahli pidana. Orang yang sudah tidak ada napas, bisa nggak melakban dirinya begitu rapi, sedangkan tukang lakban aja nggak pernah bisa serapi itu. Bang, kami melihat langsung ke lokasi. Kemudian kami ketemu penjaga yang dia punya video. Kami tidak melihat karena sudah kejadian Ya. kan. Nah dalam video itu tidak rapi-rapi amat Bang. Jadi Tapi di foto itu rapi banget. selimutnya memang menutup, kaki kanan keluar, tangan juga keluar. Ya kan Bang? Nah terus tidak ada akses yang bisa masuk ke situ karena pintunya tuh double lock Bang. Oke. Berarti masih banyak kemungkinan, masih banyak kejanggalan. Ya kita akan tanya nanti kepada ahlinya. Ketemu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.